Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Dan semuanya, all of you, saya berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik, keadaan semuanya dalam sukacita. Dan jangan lupa saudara boleh share ke banyak kontak saudara, biar malam hari ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan boleh sampaikan untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk juga orang lain. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau katakan semua karena kasih dan anugerah-Mu. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena campur tangan dan pemeliharaan-Mu. Sebab tidak sehelai pun rambut kami jatuh tanpa seizin Engkau. Malam hari ini kami akan live dalam Back to the Bible. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan tuntunan-Mu, nyatakan arahan-Mu, dan biarlah kami semuanya kembali kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicara. Sampaikan isi hati-Mu, berkati IT, berkati wifi yang kami pakai, sehingga 40 menit ke depan kami banyak diisi, diberikan suplemen surga, supaya kami boleh berkata, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan apa yang kami doakan, Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi kalau Anda mau datang kepada Tuhan, kunci yang pertama adalah jujur, terbuka, mengakui. Surat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 berkata apa? Barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Jadi arahan kita untuk mendapatkan power of prayer yang pertama adalah mengaku dosa-dosa kita. Dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dalam Tuhan tidak ada yang patut juga kita sembunyikan. Karena dalam Tuhan semuanya bisa terbuka. Dan saling saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab mengingatkan, doa orang yang benar, bukan doa orang yang baik semata, bukan doa orang yang saleh semata, bukan doa orang yang rajin ke gereja semata, bukan doa orang yang hafal Alkitab saja, tetapi lebih daripada itu, esensial kita berkata apa? Doa orang yang benar. Saya ulangi sekali lagi, doa orang yang benar. Setelah itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar sudah kita lakukan. Yang kedua apa? Tidak menyimpan kebimbangan, tidak menyimpan keraguan, tidak menyimpan kekhawatiran, tidak menyimpan big question. Apakah Tuhan bisa lakukan? Apakah Tuhan bisa kerjakan? Apakah Tuhan bisa jawab? Bapak, Ibu, kawan-kawanku semua yang saya kasihi, Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini. Sekalipun keadaan saudara tidak baik, tapi Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tetap baik atas saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Ya, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah kehilangan kasih setianya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji doanya.
janji firman-Nya. Bahkan dalam firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 20, Dia adalah Allah yang menjawab lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan, dan itu terjadi atas kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jangan mengukur jangan mengukur Tuhan dengan jawaban-jawaban doa hanya karena apa? Pergumulanmu. Jangan hanya mengukur Tuhan dengan jawaban-jawaban doa sesuai dengan ekspektasimu semata, karena Dia adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang engkau doakan dan engkau pikirkan. Efesus 3:20. Sekali lagi, yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya Tuhan sering menyediakan buat kita sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang melebihi ekspektasi kita. Kenapa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang beyond, Allah yang overflow, Allah yang besar, Allah yang hebat, dan penyediaannya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, malam hari ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara buka di 1 Samuel 1 ayat 1 dan seterusnya tentunya. Sekali lagi, tema kita malam hari ini adalah power of prayer. Ada seorang wanita contoh di tempat ini, mungkin Anda pernah dengar khotbah-khotbah saya di YouTube, khotbah-khotbah di tempat lain tentang tokoh yang satu ini. Tapi malam hari ini saya tidak bosan-bosannya membahas kembali supaya kita menyadari sesungguhnya doa orang yang benar bila dengan yakin dan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Ayo suami istri, kakak adik, opa oma, om tante, bilang begini di temanmu, di sampingmu, doamu itu berkuasa. Perkataanmu berkuasa. Iman kita kepada Kristus bukan iman yang mendapatkan kesia-siaan. Iman kita kepada Kristus bukan iman yang meninju angin. Doa kita bukan terhalang oleh tembaga yang kuat, tetapi ketika doa dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan, kuasanya itu luar biasa. Bahkan Allah yang engkau sembah, yang kita sembah, yang kita tinggikan adalah Allah yang hebat, Allah yang Yehova Jireh, Allah yang El Rapa, Allah yang Yehova Shalom. Bahkan saya mau katakan malam hari ini, Dia Immanuel terhadap hidup saudara, Dia Immanuel terhadap kesehatan saudara, Dia Immanuel terhadap bisnis, usaha, bahkan pelayanan saudara. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Amin. Coba lihat saudaraku 1 Samuel 1 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Power of prayer. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf bin Efraim. Kalau saudara tahu pepatah Jawa bobot bibit bebet, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dari suku Efraim, suku yang dipilih oleh Tuhan, suku-suku Israel yang tentu adalah suku-suku yang diurapi Tuhan. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri. That is a problem. Ini masalahnya. Artinya sudah mulai bengkok. Tetapi Elkanah punya alasan. Saya lanjutkan ayatnya. Yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Saudara bisa bayangkan, atau saya kasih satu pengertian saudaraku, di mana Hana hidup di zamannya, yaitu di zaman daripada Nabi Eli, seorang yang tidak punya anak, apalagi seseorang yang dalam tanda kutip istri seorang tokoh tidak punya anak. Itu adalah sesuatu aib yang luar biasa, sesuatu kegagalan dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga berkata demikian, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Rumah Hana dan Elkanah itu di Rama. Tetapi tempat ibadah atau tempat sinagog atau tempat korban bakaran yang setiap tahun dia bawa adalah di
Silo, kalau dianalogikan, mereka berjalan 7 hari 7 malam. Ingat loh, itu padang gurun. Tetapi yang luar biasa, sekalipun Hana dalam depresi, tekanan, masalah yang luar biasa, dia tetap setia ke rumah Tuhan. Jadi doa yang berkuasa yang pertama adalah orang yang berdoa tanpa lelah, orang yang berdoa tanpa putus asa, dan orang yang berdoa tanpa harus menyerahkan keputusasaannya. Terus saya lanjutkan ayatnya. Ayat yang keempat, pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, sekali lagi, ada alasan buat Hana tidak bersyukur. Ada alasan buat Hana untuk berhenti berdoa. Ada alasan buat Hana, dalam posisi seperti ini untuk kecewa kepada Tuhan. Pertama, kenapa? Yang pertama adalah dia dimadu. Karena Elkanah suaminya punya 2 istri. Satu dia dan satunya Penina. Hana tidak punya anak, Penina punya. Jadi yang kedua adalah ada satu beban moral yang luar biasa. Sekalipun Hana sering berdoa dan tentu saya percaya doanya minta anak, toh sampai ayat yang kelima tidak ada keturunan. Yang ketiga, saudaraku, alasan Hana dia tidak semangat ada. Kenapa? Karena dalam kenyataannya Hana diperlakukan tidak adil. Oleh siapa? Oleh suaminya sendiri. Saudara bayangkan hari-hari ini, kalau Anda tidak diperlakukan adil oleh orang lain, tidak diperlakukan adil oleh lingkungan, atau tidak diperlakukan adil oleh pasangan hidupmu, pasti suasana hatimu tidak baik. Dan alasan yang keempat, saudaraku, Hana punya alasan untuk tidak bergairah di hadapan Tuhan. Sebab ayat 5 berkata demikian, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Alasan yang keempat ini heboh. Kenapa? Karena yang menutup kandungan Hana itu bukan manusia atau bukan karena keadaan Hana sendiri, tetapi apa? Tuhan sendiri yang menutup kandungan Hana. Boleh nggak sebelum nanti kita endingnya kita pelajari lebih dalam, saya katakan demikian, berarti nasib Hana memang mandul. Saya pastikan sekali lagi, coba lihat ayat yang ke-6. Kalau tadi ayat yang ke-5, sekarang lihat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hati Hana supaya gusar. Tidak hanya di Rama, tetapi juga di Silo. Artinya tidak hanya di kampung halaman Hana, tetapi Hana juga dibikin marah, dibikin gusar. Di mana? Di rumah Tuhan. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali loh Tuhan bicara. 2 kali Tuhan tulis dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 bahwa Tuhan menutup kandungan Hana. Nah, tema renungan malam hari ini adalah a power of prayer. Kita lihat kekuatan doa daripada Hana ketika di mana? Di rumah Tuhan. Dan kita lihat nanti hasilnya. Apa respon Tuhan? Ayo, pertanyaan mau saya sampaikan buat saudara, tapi kita jawab belakangan. Saya mau tanya, apakah kira-kira keputusan Tuhan bisa diubah? Atau kita bilang ini sudah nasib? Oke, kita simpan jawabannya, tapi kita lihat sikap Hana. Kita lihat karakter Hana. Kita lihat apapun yang dilakukan Hana di mana? Di rumah Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, respon kita menentukan respon Tuhan. Saya ambil contoh lain deh sebelum kita masuk lebih dalam tentang Hana. Daud. Ketika Daud terusir dan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia lari sampai ke padang gurun Yehuda. Sejauh mata memandang yang dilihat oleh Daud, tidak ada satupun orang yang bisa ditemuin. Tetapi dalam Mazmur pasal 63, jelas Daud berkata apa? Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, hatiku haus kepadamu seperti tanah yang kering tiada berair. Dengan kata lain, Daud sekalipun belum mendapatkan
tahtanya, jabatannya, sekalipun dia sudah diurapi, Daud sekali-kali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Kalau Anda hari-hari ini, maaf, mungkin ada di antara kita mempertanyakan kredibilitas Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan, mempertanyakan Tuhan di mana engkau hari-hari ini. Ayo bertobat. Saya mau katakan, Tuhan tetap baik. Sekalipun keadaan kita tidak baik, Tuhan tetap luar biasa. Sekalipun kita diizinkan mengalami masa sukar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini tidak gampang loh. Serius tidak gampang. Gampang saya ucapkan, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Kenapa? Ini adalah kehidupan yang kita hadapi. Daud di padang gurun, saudaraku, dia berkata, aku memandang engkau dari tempat kudusku dan mulutku memuji engkau, melihat kemuliaanmu dan mengandalkan kekuatanmu. Sesuatu perkataan yang luar biasa. Ibu, bapak, kalau hari ini penghasilanmu terkoreksi sedemikian rupa, masihkah engkau berkata, God, you are so good all the time? Kalau hari ini situasi kesehatanmu tidak maksimal, masihkah engkau berani berkata dengan lantang, you are so great in my life? Jika engkau diizinkan pergumulan demi pergumulan, masihkah kita berkata dengan suara yang lantang dengan penuh iman, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk memulihkan kita. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, saudara boleh share siaran ini ke kontak banyak saudara, biar orang punya banyak pengharapan di dalam kesesatan, punya pengharapan di balik pergumulan, dan punya secercah sinar yang kuat untuk menerangi gelapnya jalan yang kita tempuh, sulitnya kehidupan yang kita jalani. Tapi dengar baik, Tuhan selalu ingatkan kita, don't be afraid. Jangan takut, sebab Allah ada beserta dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Coba lihat saudaraku, kita balik ke pembahasan awal. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Atau ayat yang ke-10 deh. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata dengan demikian. Dan dengan pedih hati, Hana, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Hana di rumah Tuhan, Hana ketika menghadap di bait suci Allah, Hana ketika membawa korban bakaran, dia tidak pernah membawa kebimbangan, dia tidak pernah membawa keraguan. Justru semakin tekanan kuat, semakin masalah mendera luar biasa. Kalau saya analogikan, mungkin air mata Hana tidak pernah berhenti, saudaraku. Tetapi yang dilakukan dengan hati pedih, hati sedih, depresi dan tekanan, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ini bukan tangisan yang dibuat-buat. Ini bukan tangisan yang semata-mata ingin diketahui oleh orang lain, tidak. Tetapi dia menangis di rumah Tuhan. Mungkin tangisan ucapan syukur, mungkin tangisan pergumulan. Tetapi yang jelas dia lakukan ini dengan sepenuh hati. Sebab Hana punya prinsip, doanya pasti didengar Tuhan. Saya berdoa di antara setiap kita yang ikut malam hari ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan sibuk. Enggak. Dia punya berbagai macam cara, ribuan cara, jutaan cara untuk bisa menolong kita. Makanya dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai siapa? Mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan
pengharapan. Suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante bilang kanan kirimu begini, masa depanku aman di tangan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada desain Tuhan yang jahat buat kita. Tidak ada desain kecelakaan yang Tuhan buat atas kita. Tidak ada desain yang mencelakai kita. Tetapi desain Tuhan adalah apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan shalom. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Buat siapa? Sekali lagi, saudara dan saya. Ada sukacita saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus? Ya. Kalau hari ini dalam masa-masa pandemi yang masih berjalan, Anda masih bisa mengucap syukur, Anda masih berkata haleluya puji Tuhan, saya percaya itu bukan karena kekuatan Anda, karena kita dimampukan untuk mengatakan ucapan syukur karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang ada buat kita. Amen. Mau miskin, kaya, tua, muda, hari-hari ini semua kita betul-betul hanya berharap kepada belas kasihan Tuhan. Berharap hanya dengan kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan juga berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah mendapatkan kesia-siaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi yang pertama, Hana berdoa dengan bersungguh-sungguh, menangis, bahkan apa? Menangis tersedu-sedu. Yang kedua, ini lihat sikap Hana. Dan saya berdoa ini koreksi buat kita. Kenapa? Karena tema kita adalah power of prayer. Yang kedua, coba lihat ayat 11. Kemudian bernasarlah Hana, katanya Tuhan semesta alam. Artinya ini komunikasi dua arah vertikal, bukan kepada manusia. Tuhan semesta alam. Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua, saudaraku, Hana tidak hanya berdoa, Hana tidak hanya menangis tersedu-sedu, tetapi dalam kesungguhan doa Hana dibarengi dengan nasar. Nasar adalah sesuatu keinginan yang disampaikan di hadapan Tuhan, dan nasar itu akan digenapi dan harus digenapi. Sebab ketika bernasar dengan sadar di hadapan Tuhan, sampai kapanpun nasar itu akan dikejar oleh Tuhan. Hana mengingatkan Tuhan, kiranya Tuhan mengingat kepadaku dan diberikannya aku anak satu laki-laki, dan kuberikan dia bernasar supaya anaknya menjadi nasir. Apa itu nasir? Adalah orang yang dikhususkan tinggal di rumah Tuhan. Jelas dalam Alkitab yang sering kita pelajari ada dua nasir. Satu adalah Simson, satu adalah Samuel. Tetapi sayang, Simson mengakhiri kenasirannya dengan kegagalan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi respon yang kedua ketika Hana di rumah Tuhan bukan hanya menangis saja, tetapi apa? Bernasar. Dan supaya anaknya menjadi nasir. Saya berdoa kalau saudara diingatkan dengan nasar saudara, nggak tahu kapan waktunya, dan ketika itu diingatkan Tuhan, genapi nasar itu. Contoh. Misalkan ada di antara kita bernasar suatu ketika, kalau saya diberkati saya akan santuni anak yatim, atau mau sumbang apa kayak Anda mampu, Anda sudah diberkati, tapi Anda lupa itu. Kalau Anda diingatkan malam hari ini, lakukan. Karena bagaimanapun juga, nasar yang sudah sampaikan di hadapan Tuhan dengan sadar, itu adalah hutang di hadapan Tuhan. Baik, ayat yang ke-13 berkata demikian. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu pada
Mabukmu ayat ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ternyata penderitaan Hana tidak selesai hanya karena apa, saudaraku? Bukan hanya dimadu, diolok-olok, ditutup kandungannya, tidak. Ternyata imam, pendeta yang bertugas di rumah Tuhan pun meragukan keadaan Hana ketika Hana di mana? Di rumah Tuhan. Tadi Alkitab mencatat, suara Hana sudah tidak keluar. Yang ada hanya apa? Gerak bibir atau mulutnya komat kamit. Tetapi dijelaskan bahwa hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Itu pun seorang imam melihat salah. Tadi pagi istri saya dalam satu rekaman, dia menceritakan satu kisah yang luar biasa. Ada sepasang kakek dan nenek akan memberikan hadiah kepada cucunya. Hadiah apa yang terbaik? Ternyata kakek nenek ini melihat satu giveaway, yaitu berupa keramik, sepasang keramik yang cantik sekali. Tetapi ketika kakek nenek ini mendekati, mengagumi daripada keramik yang sudah jadi ini, tiba-tiba keramik ini bicara. Terima kasih engkau telah memilih aku. Terima kasih engkau telah mengagumi aku. Terima kasih engkau telah kagum terhadap keramik ini. Tahukah engkau, proses untuk menjadi keramik yang cantik ini, yang bagus ini tidak gampang. Sebelumnya aku adalah tanah liat yang diambil oleh seorang penjuna. Aku dipukul, ditekan, dibanting-banting, dipoles, diputar, dan aku teriak, stop! Ini menyakitkan, ini sakit. Tetapi penjunan itu tidak berhenti. Terus memoles, berhenti dipoles kembali. Tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya apa? Tanah liat ini dibakar. Tentu tanah liat teriak, luar biasa. Stop penderitaan ini, cukup proses ini. Apakah berhenti? Tidak. Diserahkan lagi kepada orang untuk dilukis, dibentuk, dijemur lagi, dipanasi lagi. Sampai pada titik sesuatu yang luar biasa. Bukankah terkadang itu hidup kita? Kita sudah setia ibadah, kita sudah setia berdoa. Tapi kalau diizinkan, kita mengalami proses. Tuhan sedang berperkara dengan saudara, supaya kita dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hana kurang setia apa, saudaraku? Setiap tahun dia pergi ke Shilo. Dia taat, dia berdoa. Dia berkorban, memberikan korban bakaran di rumah Tuhan. Tapi toh diizinkan mengalami proses, toh diizinkan mengalami tekanan, toh diizinkan mengalami penghinaan. Bahkan Tuhan tutup itu kandungan Hana. Mungkin hari ini Anda mengalami situasi yang sulit. Mungkin hari ini saudara mengalami bisnis yang buntu. Mungkin hari ini sudah ditinggalkan relasi-relasi. Mungkin hari ini persahabatanmu tidak baik. Dengar baik. Proses yang sedang engkau jalani membuat engkau semakin murni. Sebab kita dibentuk seturut dengan penjunan agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang sedang membentuk dan memproses kita. Yang setuju katakan amin. Saya punya quote, saudara boleh catat. Pendek. Jangan pernah menolak proses. Sudah tulis di media saudara, sudah tulis di status saudara. Jangan pernah menolak proses. Karena proses yang Tuhan buat adalah proses supaya kita jadi seturut kehendak dan tujuan Tuhan. Yang mengerti dengan saya katakan amin, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saya akan lanjutkan pembahasan power of prayer. Ketika Hana dan Elkana pulang ke Ramah,
Ya, 1 Samuel 2 ayat 23. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika itu Tuhan ingat akan janjinya, akan doa-doa daripada Hana. Ternyata Hana yang dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa Tuhan yang menutup kandungannya. Dalam 1 Samuel 2 dikatakan bahwa Hana yang sudah tua itu tidak hanya melahirkan satu anak laki-laki, tetapi Hana diberikan Tuhan kesempatan untuk memiliki 6 orang anak. Yaitu apa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ditambah Samuel. Pada doa Hana di hadapan Tuhan, ketika dia di rumah Tuhan cuma satu, Tuhan, kiranya Engkau ingat akan aku dan berikan aku seorang anak laki-laki. Tapi doa yang sungguh-sungguh, doa yang dibawa oleh Tuhan dengan satu ungkapan penyerahan diri yang total, doa yang dibawa dengan air mata, doa yang dibawa dengan nasyar, penuh dengan kesungguhan, dan doa itu dikabulkan dengan jawaban yang luar biasa. Saya percaya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya Hana menyesali keadaannya, Tuhan tidak akan berperkara atas hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Seandainya Hana tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, alias dia meragukan kuasa Tuhan, beda jawaban yang dia dapatkan. Jika Hana di rumah Tuhan, jika Hana ada di Silo, tidak sungguh-sungguh dalam doanya, saya percaya jawaban Tuhan akan berbeda yang dia dapatkan. Power of prayer itu bukan hanya terletak pada Tuhan saja, tapi bagaimana sikapmu ketika engkau berdoa di hadapan Tuhan. Kapan engkau hancur hati di hadapan Tuhan? Kapan engkau berserah total di hadapan Tuhan? Kapan engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Dengar baik. Jika Hana disingkapkan rahasia yang luar biasa atas doanya, dia mengalami yang namanya power of prayer. Saya percaya, saudara pun ketika melakukan yang seperti Hana lakukan, saudara akan mendapatkan jawaban yang luar biasa. Saya tutup dengan satu ayat. Tolong dibuka Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Saya bukakan. Alkitab berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mungkin engkau kepingin hanya dimampukan berjalan 1 mile, tapi karena engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, engkau percaya dengan kuasa Tuhan dan kuasa doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, engkau pada akhirnya mendapatkan jawaban. Tidak hanya dimampukan berjalan 1 mile, mungkin Anda dimampukan berjalan 10 mile. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Betul? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh beyond, overflow, lebih dari apa yang kita sangka. Saudara jangan berprasangka Tuhan hanya dengan penderitaan dan masalahmu Dia bisa menjawab segala sesuatunya. Sebab apapun yang di bawah kolong langit dan bumi ada dalam kendali Tuhan. Emas perak gampang buat Tuhan. Jangankan emas perak, anaknya yang tunggal saja diberikan pada kita, apalagi hal-hal yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yuk, dalam masa pandemi seperti ini, saya berdoa tidak ada lagi keputusasaan, tidak ada lagi yang tidak sungguh-sungguh, terlebih dalam rumah Tuhan, terlebih dalam doa. Jadi power of prayer bukan hanya kiasan, bukan hanya wacana, bukan hanya quote yang baik, tetapi power of prayer itu hidup dan
ada buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya tahu banyak di antara kita sedang bergumul. Saya tahu banyak di antara kita ada dalam masalah. Bahkan ada di antara kita mungkin yang sakit. Dengar baik, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Kita datang kepada Tuhan, Bapa Allah yang baik. Kami mengucap syukur buat firman. Kami mengucap syukur buat teguran-teguran-Mu. Kami mengucap syukur buat arahan-arahan-Mu malam hari ini. Teladan iman telah Engkau berikan kepada kami. Satu perkara ajaib telah Engkau berikan buat Hana. Oleh karena sikap, respon, tindakan yang menyukakan hati-Mu, Hana mengalami power of prayer. Kerinduan kami Tuhan, setiap kami yang ada dalam acara ini, Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu Tuhan kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Engkau lihat kelemahan kami, kekhawatiran kami, ketidakberdayaan kami. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, dengan iman kami katakan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kami yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Ketika kami izinkan hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan firman-Mu hidup atas kami, seperti yang Engkau katakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, maka apa saja yang kami kehendaki akan diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Allahku. Biarlah kami tidak berhenti hanya mendengarkan. Lebih daripada itu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan hal yang baik yang ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami persembahan kami kepadamu. Kuduskan persembahan kami. Kami bawa dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Karena kami menyadari segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri live malam hari ini, biarlah berkat Tuhan sempurna turun atas kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu, arahkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan kasih karunia pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.